Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari kemerdekaan bangsa dan negara kami. Dengan segala aneka ragam agama, suku, bahasa, dan apapun juga dalam bangsa dan negara kami ini. Begitu luar biasa. Terima kasih atas Bapa bangsa yang telah meletakkan dasar-dasar kebersamaan kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Merah putih, lambang bangsa negara kami. Kami bebas dan merdeka. Bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Tetapi kami belum merdeka karena ada banyak dosa, kesombongan, dosa, kelemahan dan keterbatasan dan kerapuan kami. Dosa egoisme kami yang seringkali membuat kami menjadi saling cakar-mencakar. Karena itulah para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tugas kemerdekaan bukanlah tugas yang selesai, tetapi tugas yang masih harus diperjuangkan oleh setiap anak bangsa. Memang kita harus menyumbangkan yang terbaik, meski kecil sekalipun demi kebaikan kebersamaan. Negara dan bangsa kita sungguh berdasarkan kemanusiaan yang luar biasa, menghargai martabat dan hak-hak setiap orang. Itu kita syukuri karena para bapak bangsa sungguh sadar akan kemanusiaannya, tapi sekaligus akan keilahiannya. Kita sadar akan hal yang sungguh luar biasa dengan segala keindahan seperti mawar ini, seperti anggrek ini, tetapi dia juga memiliki suatu anugerah yang tak terhingga. Nah, saya akan membahas sedikit apa yang membuat seringkali kita tidak merdeka. Kalau boleh dikatakan ketidakmerdekaan kita karena kita masih di bawah kungkungan dosa. Ya. Dosa yang kalau mau diringkas menjadi suatu egoisme, ya. Sikap mementingkan diri sendiri, entah kelompok, entah pribadi, entah keinginan masing-masing yang menghancurkan, meniadakan orang lain. Dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama yaitu cara pikir yang seringkali disebut dual thinking. Cara pikir ekstrim A dan ekstrim B, pilihan antara A dan B. Ya. Ini cara pikir dual thinking yang seringkali mengatakan ekstrim, kamu kelompok itu, saya kelompok ini, maka kita berperang. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dalam Injil hari ini, Yesus ditantang kepada suatu cara terperangkap dengan cara pikir itu. Apakah orang Yahudi harus membayar pajak atau tidak? Yesus tidak mengatakan ya atau tidak, tetapi Yesus mengambil koin dan mengatakan gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan Kaisar. Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berilah apa yang menjadi hak Allah. Nah, ini cara pikir yang holistik, cara pikir yang menyeluruh, cara pikir yang membawa orang kepada sesuatu yang tidak A atau B, tetapi dua-duanya tercakup. Inilah cara pikir inklusif, bukan cara pikir eksklusif. Kalau eksklusif adalah saya ada, kamu tidak ada, tidak boleh ada. Tapi kalau cara pikir inklusif, saya ada dan kamu boleh ada dan yang lain-lain boleh ada. Jadi bukan dikotomi antara A dan B, tetapi merupakan suatu keseluruhan bahwa hidup manusia penuh dengan suatu yang paradoks, kehidupan yang tampaknya bertentangan tetapi tidak bertentangan. Kalau mau lihat lebih jelas, misalnya Allah adalah satu tapi tiga pribadi. Ya, dan inilah cara pikir yang inklusif. Orang tidak bilang A satu sama dengan tiga dengan satu, tidak. Ya, dan itulah misteri dari Allah sendiri. Jadi yang mau saya sampaikan adalah cara pikir, ubahlah cara pikir kita yang eksklusivitas, tetapi inklusivitas. Ya. Cara pikir yang menyatu, tetapi di dalam kesatuan itu ada banyak keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Cara pikir yang demikian, ya, kita lihat, dan itu merupakan suatu anugerah dari budaya kita, budaya bangsa kita,
budaya kehidupan kita dan hidup kita masing-masing, bahwa hidup itu seperti itu, kebijaksanaan itu seperti itu. Saya ada yang berbeda dengan orang lain dan itu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam diri orang lain juga. Meskipun mungkin saya berbeda pandangan, berbeda sikap, tapi saya menghargai kemanusiaan kita. Kita hanya mengambil bagian satu kecil dari sisi dari kehidupan manusia yang beraneka ragam itu. Itu yang pertama. Jadi cara pikir inklusif itu sangat mendasar dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan tidak bahagia, kita akan menjadi kaku, kita akan menentang orang lain, kita akan meniadakan orang lain, kita akan mengejek orang lain, kita akan menindas orang lain, karena saya menjadi fokus dari segala sesuatu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bebas. Bebas dari apa? Kita merdeka. Merdeka dari apa? Kita tidak cukup hanya bebas, kita harus merdeka dari apa? Ya, dari, kalau mau jujur, dari sumber yang membuat hidup manusia tidak merdeka, yaitu dosa. Nah, secara Katolik kita lihat bahwa hidup manusia berdosa sejak awal. Itu yang disebut dengan dosa asal. Dan Kristus datang untuk menghancurkan dosa asal itu, yang menjadi sumber dari penderitaan, dari kehancuran manusia. Itu menjadi sumber. Maka dihancurkanlah kuasa dosa itu. Maka ketika kita dibaptis, dosa asal kita itu dihapus. Dosa asal kita dibuang. Tapi akibat dosa asal itu tetap ada yang kita sebut, katakanlah sekarang ini menjadi 7 dosa utama. Sebetulnya bukan hanya 7 dosa utama, tapi 7 dosa yang mematikan. Ya. Apa itu? Kita sudah tahu dan saya berulang-ulang kali mengatakan itu. Yaitu dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa iri hati, dosa cabul, dosa serakah, dosa kikir, dosa kemalasan. Ya. Nah, coba perhatikan itu. Dari 7 dosa itu yang dirangkum, seluruh dosa itu dirangkum ke dalam ke-7 dosa yang mematikan itu. Sekarang coba kita lihat, siapa yang tidak sombong? Tak seorang pun tidak sombong. Kita semua sombong dengan segala bentuk dan kehalusannya. Kesombongan itu tidak hanya berupa kesombongan secara fisik, bisa secara psikis, bisa secara spiritual, kesombongan rohani. Maka dibutuhkan apa yang disebut dengan kerendahan hati. Allah menjadi manusia, Allah dari yang tinggi turun kepada manusia, menjadi manusia lemah, menjadi abdi. Ya, jadi Allah sendiri meskipun dia penuh kuasa, tetapi dia turun, ya, lemah, menjadi manusia yang bisa katakanlah diperlakukan, dihina, diejek, disalibkan bahkan. Ya itu. Jadi kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bahwa saya hanyalah sebagian kecil dari seluruh ciptaan, bukan segala-galanya. Jadi kontrol itu ada pada Allah. Jadi itu dosa kerendahan, dosa kesombongan. Lalu yang kedua, kemalasan. Siapa yang tidak malas? Siapa yang tidak pernah malas? Kita semua pernah malas. Maka dilatih untuk rajin, untuk tekun, untuk tabah, untuk terus berjuang tanpa kenal lelah. Ya, jadi itu kemalasan itu seringkali menjadi sebab dari kita tidak maju, tidak berkembang, kita tidak. Kemudian dosa cabul, dosa pornografi, kita lihat di internet begitu mudah, begitu gampang orang masuk di sana. Akibatnya apa terjadi ketika dosa cabul itu? Ya perselingkuhan, lalu aborsi. Karena dengan melakukan sebebas-bebasnya orang bisa hamil lalu bisa digugurkan, ya seperti itu. Dan ini berbahaya, menjadi membunuh manusia yang tak berdaya, yang diperlakukan semau-maunya dari orang tua mereka masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi, dosa kesombongan, dosa kemalasan, dosa cabul, dosa serakah. Coba lihat orang yang sudah kaya tetap memperkaya diri dengan menindas orang lain. Ya, dengan memperlakukan orang lain dengan semena-mena demi untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Dosa kikir. Jadi meskipun kita punya uang, kita sepeser pun seringkali tidak cukup untuk membagikan sesuatu yang dari diri kita. Kikir bukan hanya uang, tapi kesediaan, keikhlasan untuk membantu orang lain, keikhlasan untuk menolong orang lain. Itu juga menjadi dosa kita, kikir. Lalu juga iri. Kita seringkali iri melihat keberhasilan orang lain. Kita lalu buat gosip-gosip orang A, B, dan C melakukan sesuatu yang tidak sesuai.
Ya. Itu dosa iri. Ya. Dosa apalagi kita lihat. Ya. Nah, semua itu menjadi kunci di mana dosa-dosa itu kita dikuasai oleh salah satu dari itu. Itu kita sudah tidak merdeka. Maka saudaraku terkasih, apa sebetulnya tujuan hidup manusia? Puritas cordis, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus. Dan siapakah mempunyai hati yang tulus? Tidak lain kecuali kalau lihat Yesus tentu saja. Tapi kalau kita dari kita adalah Bunda Maria. Maria dikandung tanpa dosa. Ya, karena itulah dia siap sedia untuk menerima tanggung jawab untuk ikut serta dalam karya keselamatan menjadi ibu Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita tidak mampu mengatasi ketujuh dosa kita utama itu. Tidak mampu dan tidak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mohon rahmat kepada Tuhan. Supaya kita sendiri merdeka dari godaan-godaan. Merdeka dari nafsu-nafsu ego kita. Dan ketujuh dosa itu bisa menjadi lubang besar di mana kuasa iblis bisa masuk. Sehingga orang menjadi begitu serakah, begitu adiktif, begitu tergantung kepada kekuasaan-kekuasaan seperti itu. Semoga di masa kemerdekaan ini kita ingat bahwa kita semua dipanggil kepada kemerdekaan pribadi, kemerdekaan dari kuasa kegelapan. Dan untuk itu maka kita harus bersatu dengan Tuhan, supaya kita dikuatkan, diteguhkan, dan berjalan terus, supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah buah dari karya keselamatan Tuhan yang pantas dan layak diberikan kepadanya dan kepada kita semua. Dan kita dipanggil untuk kepada kekudusan itu. Semoga Anda dan kita semua tergerak untuk memikirkan kemurnian hati, ya, puritas cordis. Dan itulah panggilan kita masing-masing, supaya akhirnya kita menerima berpikir secara inklusif. Ya, berpikir secara inklusif, bukan eksklusif, tetapi berpikir secara bahwa kita hanyalah bagian kecil dari seluruh penciptaan ini. Dan kita dipanggil untuk menyumbangkan sesuatu yang sesuai dengan kebisaan, kemampuan yang kita miliki. Tuhan ingin kita bebas dan merdeka dengan menjadi kudus, menjadi suci, seperti yang Dia kehendaki bagi kita. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, sehingga kami semua dipanggil untuk kepada kemerdekaan sejati anak-anak Allah, yaitu kepada kekudusan, kepada kebaikan, dan kepada keutamaan-keutamaan lain. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.